Selalu ada alasan kenapa ini gunung menjadi destinasi favorit bagi para pendaki. Mungkin karena ia tak pernah benar-benar egois, selalu menyediakan ruang bagi siapa saja yang datang membawa lelah, lalu memulangkannya dengan senyuman, sekalipun di musim hujan. Inilah Gunung Prau. Selamat pagi sedulur, pagi ini cukup mendung. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke Dieng. Sekalian nanti kita akan mencoba mendaki gunung, tapi nanti kita lihat gunungnya apa, lihat sikon, karena musim hujan gini juga nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi. Oke lor, ini kita akan masuk ke jalan tol, gerbang tol Baros. Nah ini kita coba tap, kira-kira saldonya masih berapa? 1.039.700. Ini kita udah masuk di tol Padalenyinya loh. Seperti biasa, perjalanan kami mulai dari Cimahi, merayap masuk melalui gerbang tol Baros di bawah langit pagi yang cukup syahdu. Roda mobil membawa kami melintasi tol Cisumdawu sebelum akhirnya bergabung dengan urat nadi tol Trans Jawa dan keluar di gerbang tol Kajen. Kali ini kami sengaja memilih rute jalur tengah melewati Kali Bening Banjarnegara. Sebuah jalur yang terkenal sangat ramah, landai dan selalu sukses menyuguhkan landscape hijau yang memanjakan mata. Sebenarnya tujuan utama kami adalah pulang ke kampung halaman di Temanggung. Namun magnet Dieng terlalu kuat untuk dilewati begitu saja. Kami memutuskan melipir sejenak demi menyapa kembali gunung sejuta umat, Gunung Prau. Oke lor, kita sarapan dulu. Makan siang ya sambil istirahat di sate dan gulai Bu Haji Sidik. Setibanya di Kali Bening, aroma khas dari sebuah warung legendaris langsung menghentikan laju mobil kami. Sate wedus gembel, kuliner khas yang wajib disinggahi kalau lewat sini. Dagingnya yang empuk berpadu sempurna dengan kehangatan bumbu tradisional. Menjadi asupan energi yang pas, sekaligus perayaan kecil untuk perut kami sebelum menghadapi dinginnya Dieng. Setelah urusan kampung tengah selesai, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Dieng. Bagi sebagian besar, menuju Dieng seringkali diidentikan dengan tanjakan ekstrim yang membuat jantung berdebar. Namun tidak dengan rute yang kami pilih ini. Ini adalah salah satu jalur alternatif terbaik, sangat aman, praktis, dan jauh lebih ramah untuk mesin kendaraan dibandingkan jalur umum lainnya. Tanjakannya terukur, jalurnya lebar, dan yang paling mahal adalah suguhan visualnya. Sore hari, roda mobil akhirnya membawa kami memasuki pelataran Dieng. Namun, alih-alih sambutan hangat, kami justru disambut oleh langit yang menangis menjadi-jadi. Di tengah kepungan hawa dingin yang menusuk tulang, semangkuk bakso hangat menjadi penyelamat. Menikmati setiap suapan kuah berkaldu di tepi jalan adalah cara terbaik untuk berdamai dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat. Oke lur, ini tadi kita istirahat di 0 km Dieng, terus hujan gede, kita berteduh sambil makan bakso soto. Dan ini kita lanjut turun menuju ke base camp Patak Banteng. Tadi ngobrol-ngobrol sama ibu warung juga, orang situ. Hujan terus, pagi juga hujan, tapi kadang pagi juga cerah. Ya nggak tahu lah ya besok pagi. Kalau di cuaca sih oke, bagus. Itu dia, Gunung Prau itu ada di depan itu. Menjelang maghrib, saat langit perlahan mulai menggelap, kami kembali menyalakan mesin. Melanjutkan sisa perjalanan singkat menuju area parkir Gunung Prau via Patak Banteng, tempat di mana petualangan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Begitu mobil terparkir dengan aman, kami segera melangkah menuju loket registrasi Patak Banteng. Menyelesaikan urusan administrasi malam ini, agar esok dini hari sekitar pukul 3 pagi, kami bisa langsung tancap gas melakukan pendakian tektok. Ada informasi penting bagi teman-teman yang mau ke sini.
Loket pelayanan registrasi dibuka dalam 3 termin waktu seperti yang ada di video. Dan bagi kalian yang hendak tektok dini hari, sebaiknya registrasi di malam sebelumnya, yang buka dari jam 8 malam hingga jam 5 subuh. Dan jangan lupa, syarat wajibnya adalah menyiapkan 1 lembar fotokopi identitas seperti KTP, SIM atau KTA untuk setiap orangnya. Berarti di sana wajib lapor. Betul. Ini traffic buat tempat sampah jangan lupa dibawa turun. Ini tiket base campnya 15.000 per orang. Yang ini apa nih? Apa nih? Tiket base camp kayak gimana maksudnya? Ini tiket basecamp itu dari desa. Tiket desa. Sebelum masuk gunung kan masuk desa dulu. Nah, ini masuk desa dulu. Tiket desa. Oh, kalau Oke. ini yang Dari perhutani. dari perhutaninya. Oke. Oh, berarti per orangnya berapa? 35 satunya. Berarti 35. Oh, kirain 45.000 apa maksud fasilitas basecamp bukan ya? Bukan. Itu mah beda lagi. Beda lagi. Oh, Oh. siap. Emang Tapi untuk basecamp ini fasilitas sudah free semua kok. Oke. Ayo. Makasih, Mas. Oke. Jarum jam baru menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Namun, atmosfer basecamp sudah terasa begitu hidup. Riuh rendah suara pendaki mulai bersahutan, dan bisa dipastikan makin malam tempat ini akan semakin ramai. Disinilah alasan mengapa kami selalu memilih untuk bermalam dan mengungsi di dalam kabin mobil. Bagi kami, di usia yang tak muda lagi, istirahat malam yang berkualitas adalah harga mati. Setelah seharian lelah menempuh perjalanan panjang dari Cimahi, kami butuh ruang yang tenang agar kondisi fisik benar-benar prima saat menghadapi jalur Patak Banteng esok subuh. halo Lur, selamat malam. Ini kita sekarang ada di parkiran mobil base camp Gunung Prau via Patak Banteng. Kita istirahat di mobil saja. Di dekat sini itu ada warung tadi apa sih? Tanjung-tanjung gitu nggak sih? Ada Itu di tanjung-tanjung. belakang. Bisa ada air panasnya. Mandi air panas cuma 5.000. Ada buat istirahat lesehan, terus kamar sharing, Kalau yang lesehan itu 10.000 per orang lesehan. lesehan. Terus untuk sharing itu satu orang 50.000, tapi ada ranjangnya, ada kasurnya. Ada kasur ya. Terus ada yang privat juga, itu ruang Satu privat kamar. itu 450 450, buat bisa buat 4 atau 5 orang. Di sini ada toiletnya ada 1, 2, ada 2. enak. Ada warungnya juga 24 jam. Jadi kalau di total atau dihitung-hitung mah hemat. Kita tidur gini hangat ini. Ini pakai selimut Nyaman. Selimut bulu. bantal dan ini karpet. Aduh, ini enak pisan. Dan karena ini kecil ya, jadi anget. Lebih anget. Jadi kalau homestay kita beberapa kali di Dieng ini udah nyobain di Sikunir, di Dieng, di sebelah sini juga ada Banteng Adventure itu juga. Tetap kedinginan. Itu dingin. Lebih anget yang waktu itu di Cebongan pakai tenda. Ya. Tapi kalau saat ini kita mau buka tenda juga kagok. Karena pagi-pagi besok pagi jam 2:30 kita udah bangun. Berarti jam 2 kita udah mulai Bukan. bangun. Terus sarapan, terus langsung ciao. Sekitar pukul 2 dini hari, alarm berbunyi, menyudahi tidur singkat kami yang cukup berkualitas di dalam mobil. Begitu pintu dibuka, udara dingin Dieng langsung menyergap tanpa permisi. Sebelum kaki benar-benar memulai menapaki jalur, kami melipir terlebih dahulu ke warung sebelah area parkir untuk melakukan ritual sakral sebelum melakukan pendakian, yaitu sarapan. Bukan tanpa alasan, melakukan pendakian dengan perut kosong adalah sebuah kesalahan. Atau maaf kalau kami bilang kebodohan. Karena di tengah udara ekstrim Dieng yang menusuk tulang dan jalur Patak Banteng yang langsung dihajar tanjakan terjal, tubuh kita butuh kalori besar untuk memproduksi energi dan panas alami agar terhindar dari hipotermia dan malapetaka di jalur. Selamat pagi Lur, ini kita udah siap-siap, udah siap mau trekking dan ini udah jam 3 pagi. Ternyata tadi kita bangun jam alarm 1:30 tapi bangun jam 2, sarapan dulu kan, beli soto di bawah sana tadi. Lumayan enak buat ganjel dulu. Sekarang kita mau siap-siap. Ini jam 3:10 ya. 3:09 kita mulai langsung naik ojek. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi lebih sedikit. Ada keterlambatan sekitar 30 menit dari yang sudah kami perhitungkan sebelumnya.
Dan di atas gunung, keterlambatan sekecil apapun adalah bentuk perjudian yang mahal harganya. Tektok dini hari seperti ini sudah pasti kiblat tujuannya hanya satu, berburu sunrise. Kami sadar, kami hanya pendaki slow Dengkur Retro yang sedang berkejaran dengan rotasi bumi dan tidak ingin terlambat menyambut sang fajar. Maka, ego terpaksa kami tepikan. Sebuah keputusan taktis diambil. Kami memilih naik ojek menuju pos 1. Ini adalah sebuah pengalaman pertama bagi kami setelah beberapa kali kesini. Menaiki motor di tengah pekatnya subuh Dieng ternyata melahirkan romansa tersendiri. Di atas raungan mesin yang membelah jalanan sempit di antara rumah-rumah warga dan tanjakan terjal makadam, tangan ini berpegangan erat. Menahan dingin yang menusuk, sekaligus membiarkan adrenalin berkejaran di dalam dada. Sebuah persinggahan yang awalnya tenang, kini berubah menjadi sebuah perlombaan epik melawan waktu. Satu kilo pas sampai sini 1 kilo. Dari pangkalan ojek di 2109. Oke, ini kita udah sampai di pos 1 Sikut Dewo. Tadi naik ojek dari base camp sampai sini tuh sebentar dan 1 kilometer dan gas karena naik terus jadi cepet. Jangan lupa karena kita pendakian subuh, jadi jangan lupa pakai trekking pole sama headlamp. Turun dari boncengan ojek di pos 1, kenyamanan instan itu langsung menguap begitu saja. Di hadapan kami, jalur pendakian langsung memamerkan wajah aslinya. Trek vertikal berupa anak tangga bebatuan yang tersusun begitu rapi. Sejujurnya, ini adalah jenis trek yang paling kami benci. Bukan karena kami tidak menghargai kerapiannya, tapi bagi sepasang Dengkur Retro yang juga relatif lama tidak mendaki, tangga batu yang kaku seperti ini tidak memberikan ruang untuk berkompromi. Berbeda dengan tanah yang masih mau meredam hentakan. Batu-batu ini memantulkan kembali setiap beban dosa, dan soto subuh tadi langsung ke sendi-sendi kami. Jalur ojek sempat berjalan berdampingan, namun hanya sebentar. Jalur roda 2 itu segera memisahkan diri, memutar lebih jauh membelah kesunyian ladang warga, langsung menuju pos 2. Menjelang pos 2, suasana di jalur semakin ramai dipadati oleh jiwa-jiwa yang memiliki ambisi yang sama, mengejar fajar. Jalur yang semakin menyempit di bagian ini tidak lagi memberikan kemewahan untuk berjalan santai sesuka hati. Kami harus merapatkan barisan, berjalan beriringan dalam satu ritme kolektif yang sedikit lebih cepat. Kita sampai di pos 2 loh, 35 menit tadi. Soalnya tadi tuh, ngapisan ya, nggak ada pemanasan, landai langsung full nanjak. Landainya cuma dari parkiran ke base camp. Udah naik ojek, langsung turun ojek, langsung full nanjak. Ini sekarang mau lepas jemput kita redang. Ini 35 menit, jam 3.45 ini. Jam 4:04. Ketinggiannya 2205. 144 kilo. Nah, ini setelah gerbang, ini ada percabangan antara jalur baru sama jalur lama. Ini yang jalur baru ke sini nih, lebih landai. Kalau yang jalur lama, nanjak. Ini yang lewat jalur lama, sepi nih. Cuman beberapa orang tuh di depan. Sama kita, kebanyakan pada lewat jalur baru. Selepas pos 2, kami dihadapkan pada sebuah pilihan, percabangan antara jalur lama dan jalur baru. Tanpa ragu, kami terus langkah melewati jalur lama. Jalur yang saat itu lebih sunyi, seolah sengaja mengalah dan membiarkan jalur baru menjadi pusat perhatian. Jalur lama ini memang menuntut kompromi fisik yang lebih besar. Ia terus menanjak tanpa ampun, tanpa bonus. Namun bagi kami, sepi adalah kemewahan tersendiri di gunung sejuta umat ini. Dari pengalaman pendakian kami sebelumnya, jalur ini terbukti menjadi rute tercepat untuk sampai area sunrise camp. Nah, ini di pertengahan antara pos 2 sama pos 3, itu ada mata air. Nih, di sebelah sini. Pos mata air. Nih, ini di sini mata airnya. Tuh. Ada airnya. Nah, ini buat yang mau camping yang berguna banget ya. Kalau tektok mah kayaknya cukup ya bawa air dari bawah. Kalau yang kehabisan ya di sini ada. Tuh, itu di bawah jalur landainya ya.
Oke, kita mau lanjut ke pos 3. Rasanya begitu melegakan saat mendapati medan yang jauh lebih lebar ketimbang rute padat dari pos 1 tadi. Di sini, langkah kami didominasi oleh trek tanah yang bersahabat. Jalinan akar pohon yang saling mengunci membentuk pegangan alami, serta barisan anak tangga batu dengan bentuk variatif yang tidak kaku. Sejam 22 kita sampai di pos 3 Cacingan. Lumayan ya treknya ya. Nanjak terus. Tiba di pos 3, kami sejenak melipat ego sejenak untuk mengistirahatkan kaki yang mulai menjerit dan mengumpulkan kembali sisa-sisa nafas yang sempat tercecer di sepanjang jalur lama. Satu persatu binar lampu dari bawah mulai bermunculan. Jiwa-jiwa yang tadi sempat tertinggal kini mulai menyusul, mencairkan kesunyian subuh dengan sapaan-sapaan hangat khas petualang. Setelah pasukan energi sudah kembali terisi, kami kembali melangkah meninggalkan kenyamanan shelter Cacingan, mengarahkan pandangan menuju pos berikutnya, zona sinyal. Nah, gak jauh dari pos 3 tadi, sedikit treknya bakalan berubah nih. Tadi kan tanah akar tangga akar tanah gitu. Ini sekarang tangganya batu yang ditata rapi. Dan seolah ingin menguji kesetiaan kami, alam kembali mengubah wajahnya. Trek tanah yang sempat bersahabat berganti kembali menjadi untayan anak tangga batu yang berdiri kaku menantang langit. Sebuah ujian penutup yang harus kami selesaikan sebelum tirai kemegahan perahu benar-benar terbuka. 1 jam 55 menit ini kita sampai di zona sinyal nih. Dan di sebelah sana sudah memerah langitnya. Oh, bagus banget. Udah mulai terang. Lanjut lagi nih. Dari Pelawangan kita ke Sunrise Camp dan ini jalurnya landai. Lumayan nih. Ngelemesin lutut yang mulai ngadek-dek. Di depan kita ketemu percabangan yang dari jalur baru. Di sebelah sana tuh. Kita lanjut ke kiri. Landai lah ini. 2 jam akhirnya sampai di Sunrise Camp. Udah rame dan tuh view-nya kesini. Setelah mendaki selama kurang lebih 2 jam, langkah kami akhirnya menapak di tanah lapang area Sunrise Camp. Dan tepat di detik itu pula, sang fajar perlahan mulai menyapa dengan senyuman manisnya. Di sekeliling kami, suasana terlihat begitu hidup. Riuh rendah pasang mata sibuk mengabadikan kemewahan ini. Nah, ini kita udah sampai di area camp Sunrise Camp 2 ini. Mendaki di musim hujan tuh nggak ada ekspektasi ini ya, tinggi ya. Tapi lihat, kita dapet ini. Udah kemarin tuh hujan. View-nya nih, luar biasa. Di atas sini, ego kami benar-benar luruh. Harus kami akui, guratan sunrise pagi ini mungkin tidak tampil dalam bentuk terbaiknya yang sempurna. Namun di tengah ketidakpastian musim hujan seperti ini, kami belajar untuk tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi pada alam. Karena alam bukan tempat untuk menuntut, melainkan ruang untuk menerima. Dan apa yang tersaji di depan mata kami saat ini sudah lebih dari cukup. Sebuah momen magis yang selalu diburu, dinanti dan diperjuangkan oleh mereka yang mencintai ketinggian. Oke Lum, ini kita udah beres di Sunrise Camp, sekarang mau turun. Nih udah jam 6:30 Lur. Dan kita udah beres sunrise-an. Karena kita nggak jadi naik ke puncak. Tadinya kan rencana awal mau ke puncak, terus turunnya lewat Kali Lembu. Tapi karena ada insiden kita turun lagi lewat Patak Banteng, jalur lama. Jadi tadi pagi tuh suami pas ganti baju trekking, biasa kan mindahin uangnya, ada yang di dompet, ada yang di saku. Nah, yang di saku itu
si celana itu bawahnya bolong. Jadi tadi pas di sunrise baru hilang dah tuh duit. Lumayan lah padahal buat bensin. Jadi kita turun lewat sini. Nggak tahu jatuhnya di mana. Oke, nah ini kita sampai di percabangan jalur lama dan jalur baru. Ini jalur baru lewat sini. Jalur lama. Ini dari Sunrise Camp kita menuju ke Pelawangan, zona sinyal. Jadi kita sambil nunduk terus, siapa tahu ketemu. Ini benar ini celananya sih. Pokoknya kita nggak spill mereknya, pokoknya hati-hati kalau nyari celana buat hiking. Ini pas kantongnya sobek. Coba kalau dompet, HP repot ini. Padahal ini jarang dipakai, yang ini celana baru malah sobek. Oke Lur, ini kita sudah di dalam mobil kembali. Udah turun dari Tektok Gunung Prau via Petak Banteng. Tadi itu kita naik turun PP itu sekitar 4 jaman, termasuk sama istirahat. Lumayan lama tuh istirahatnya di warung bawah tuh karena si Bapak ngedrone. Oke, terima kasih banyak Lur sudah menonton. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.